Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Atta bersama Abah dan kawan-kawan mencoba naik ke Gunung Sindoro. Jalur pendakian yang kita pilih lewat Kedung. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pendakian, Atta dan kawan-kawan menuju ke sebuah klinik di daerah setempat, yaitu untuk membuat surat keterangan sehat dari dokter. Untuk tim kali ini kita bertujuh, yaitu Atta, Abah, Lek Heni, Tante Umi, Mas Kuku, Mas Ajib, Om Patrick, dan Mas siapa ya, lupa ya, yang ngasih botol ke Atta. Kita berangkat dari rumah Pak Ajib pukul 9. Sampai di base camp pukul 10. Terus kita mengurus aplikasi pendakian untuk menghemat waktu atau menggunakan ojek sampai ke pos 1. Menegangkan sekali pakai ojek. Lebih menegangkan lagi di Sumbing. Pukul 10:10 Atta sampai di pos 1. Iya, di pos 1 Atta dan kawan-kawan istirahat sebentar, tepatnya di batas vegetasi hutan. Jadi setelah ini kita akan masuk ke dalam hutannya Gunung Sindoro. 5 menit kemudian Atta sampai di gerbang hutan. Setelah memasuki gerbang hutan, tak beberapa lama dengan jalur trek agak lurus kontur tanah, kita hampir sampai di pos terakhir untuk para ojek. Gimana Ta? Kemudian sampai di bangkalan terakhir. Berdoa sejenak sebelum melakukan perjalanan, berharap agar perjalanan kali ini dari awal sampai puncak sampai rumah lagi berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Semangat Mas Atta. Untuk sarannya, kita pendakian kali ini membawa trek bull agar kita lebih seimbang ketika mau jatuh, karena untuk perjalanan kali ini konturnya tanah datar yang nanjak tapi banyak kerikilnya. Dari sini Atta mulai jalan kaki. Jalanannya nanjak dan berkerikil. Sampai melihat tempat jatuh. Urung Gus. Saya bidang laut. Patrick bener. Gimana pendakiannya? Enak enggak? Enak. Mantap. Iya, Po. Kenapa sih? Kenapa mau jatuh-jatuh? Enggak. Itu buat apa sih? Melintang. Kok ngerti-ngerti melintang? Yo, naik. Terus itu Ketinggian 4 tahun kan nih tongkatnya. Wah, besok kamu suka itu morot terus ta dari sini ta. Nah, besok pulang Tah, Atta pendakian gunung paling suka gunung mana? itu gunung yang ada air hangat, ada sungainya.
Apa wajib tuh? Ini kok tak berjalan ya? Ah, bukan. Kan tukangnya kan yang itu. Yung. Yang kita baca. Wajib. Desember. Orinjani. Sombeng. Enak. Enggak. Iya, apa? Nanti ini bisa peloton sampai bawah. Iya. Nggak jalan lagi. Pas dulu sih masih ada. Apa? Leheni. Leheni. Tenaganya datang lagi. Om Patrick. Om Aji. Der sama siapa? Sebentar. Om Kuku. Tante Umi. Abah lewatnya gimana ta? Abah lewatnya gimana kayak gini? Serah. Kayak tage. Ja Mas Atta. Wah. Laporan wah. Sulit banget itu. Sulit banget medannya gitu. Wah. Pinteran kuku kok. Yuk naik. Untuk perjalanannya dari pos 1 sampai pos 2 relatif landai. Ya emang landai-landainya gunung sih. Di sana untuk jalurnya, untuk awalnya itu masih berkerikil batu tanah banyak kerikilnya. Jadi kalau untuk sepatu yang bukan untuk trekking mungkin agak sedikit licin. Kemudian ketika naik itu udah mulai enak dan akhirnya tidak terasa juga kita sampai di pos 2. Di pos 2 di sini ada gubuk yang lumayan lebar yang bisa dipergunakan untuk teman-teman pendaki beristirahat dan juga digunakan oleh para pedagang yang menjajakan dagangannya. Jadi nanti nggak usah khawatir ketika naik gunung itu kalian nggak bawa logistik. Insya Allah di pos 1,5, pos 2 sama pos 3 itu ada warung-warung yang siap menjajakan jajanannya. Tentu aja barang-barangnya atau yang dijualnya harganya lebih mahal. Di pos 2 atau dan kawan-kawan istirahat jenak, mengeluarkan sedikit makanan sama minuman yang dibagi untuk melepas dahaga dan lapar. Kemudian tak lama kemudian sekitar 30-an menit Mas Atta dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan lagi. Kalau awalnya tadi datar dan sekarang sudah mulai nanjak-nanjak. Sampai-sampai Mas Atta nggak kuat bawa tasnya kemudian dikasih ke Leheni. Namun Abah Atta yang bawain tasnya akhirnya. Dalam perjalanan Atta dan kawan-kawan banyak sekali istirahat. Maklum karena kelompok kita bukan kelompok pendaki yang handal, masih baru-baru dan banyak juga yang perutnya gendut-gendut. Jadi beberapa langkah kita istirahat. Jadi mungkin sampai di pos 3 atau pos sunrise kita akan agak lebih sore. Setapak demi pos setapak Atta lalui.
Karena para anggota pendakiannya kebanyakan para pemula, termasuk abahnya Ata itu badannya gendut, jadi kita banyak berhentinya. Salah satunya sekarang ini Lek Heni mulai bersandar dan tidur. Nah di sini Lek Heni itu kehilangan kacamatanya. Namun ajaibnya kacamata itu datang sendiri, ujuk-ujuk sudah nyantol di tenda kami di Sunrise Camp di atas posnya 3. Ada apa? Mana? Ono lek? Enggak ada. Ono 4G. Tapi ai doi. Tangel leh, Pak. Iso absen iso berarti. Iso absen. Tempat pemberhentian kami ternyata dekat dengan kawasan Tritis 2. Itu dibaca ta? Sekarang kita berada di kawasan Tritis 2. Nah, di sini ada kejadian unik, yaitu teman kita namanya Mas Kuku jatuh dan selangkangannya itu jatuh kawasan Tritis 2. Mas Kuku kesakitan. Kurang sidik. Kowe delokake jal watune retak ora? Kalau untuk jalurnya sendiri di atas kawasan Watu Tritis 2 itu banyak batunya. Tak lama kemudian kita berada di area Watu apa ya namanya lupa. Watu Kodok bukan. Ya ada batu-batu itulah. Di sini banyak sekali pohon tumbang. Jadi Ata dan kawan-kawan sering sekali merunduk atau melompat untuk melewati kayu-kayu tersebut. Aja ngomong kowe. Atreng. Kejedut. Pelan-pelan tapi pasti kaki-kaki kami memijak tanah demi tanah, tanjakan demi tanjakan, bahkan kita melewati pohon yang roboh untuk mencapai batas camp terakhir kita, yaitu Sunrise Camp, tepatnya di atas pos 3, nggak jauh dari pos 3. Di sana nanti akan sangat luas untuk areanya. Ampun. Oke. Oh my Venus. Kelak-kelak jadi Power Ranger B kayak ngene ye. Tuh kan Umi kata abang mah toh? Ora ini. Asih donan kan. Panas. Emang panas kan ini. Yo. Nah, mulai dari sini kelompok kita terbagi menjadi 2, yaitu kelompok yang jalannya cepat, juga kelompok yang jalannya lambat. Kalau kelompok yang jalannya cepat itu termasuk Ata, Om Ajib, Om Kuku, karena memang kekuatan kami kuat. Kemudian kelompok yang kedua, yang kelompok jalannya lambat itu ada Abah, Om Patrick, Lek Heni sama Tante Umi. Itu berada di akhir, masih di bawah sekali sama Ata. Jaraknya hampir 1/4 jam atau setengah jam lebih. Itu ya karena emang usia. Abah gendut, Om Patrick gendut, Lek Heni perempuan, Tante Umi juga perempuan, jadi wajar aja kalau di belakang. Tuh sampai akhirnya Abah selfie sendiri, ngevlog sendiri, tapi nggak ngomong-ngomong, ya kan?
Tuh teman-teman, tanjakan yang menyakitkan. Abah dan Lek Heni itu berada di belakang karena Mas Atta sama Mas Ajib itu tenaganya masih banyak. Jadi Mas Atta ke depan dulu. Mas Atta banyak lari-larinya. Selepas di pos 2, Mas Atta, Mas Ajib dan Mas Kuku itu berada di area depan karena kekuatannya masih pada banyak. Dan Mas Atta tidak membawa barang-barang, jadi bisa jalan lebih kenceng. Namun Abah, Tante Umi, Om Patrick, kemudian Lek Heni itu berada di belakang karena seperti biasa mereka adalah tim-tim siput. Jadi untuk jalannya sangat pelan, apalagi Abah sama Om Patrick itu membawa tas yang besar serta logistiknya banyak, jadi berat. Habis pos 3 ada tanjakan sebelum Sunrise Camp. Nah, di sini adalah perjuangan terberat kita sebelum sampai ke Sunrise Camp area. Tempatnya jalurnya terlalu nanjak sampai dari pihak pengelola atau base camp itu membuat tali sebagai pegangan kita untuk naik. Belakang. Kamu kayak temen sih. Hah? Cuma bintang. Terus kemudian Atta menyambut mereka dengan senang hati di pintu masuk Sunrise Camp. Kemudian Atta antar mereka ke tenda yang telah dibikin oleh Om Ajib. Ntar jadi kena petir. Kandahan yuk. Petir di sini buang. Aku ono siji kuran. Atta ke gunung ini membawa layangan. Jadi di Sunrise Camp area Atta bermain layangan, tapi susah banget di sini nggak ada angin, jadi layangannya tidak bisa terbang. Pukul 15:04 Atta istirahat sejenak. Setelah selesai makan sama bincang-bincang, akhirnya Atta dan tim Upas melanjutkan ke puncak karena rencananya kita akan melakukan summit pada sore hari. Belum lama meninggalkan Sunrise Camp, kabut turun menemani perjalanan Atta pada sore hari dari Sunrise Camp sampai puncak. Selang-seling perjalanan, Atta dan kawan-kawan banyak istirahatnya tentu saja. Tapi untuk kali ini tidak begitu berat karena dalam pendakian kali ini kita semua sudah tidak membawa beban berat. Mungkin hanya beberapa orang saja yang membawa tas, itu pun membawa barang-barang yang ringan. Tak lama kemudian kita sampai juga di Batu Tatah 1. Iya. Nanti.
teman-teman nggak boleh kayak gini ya, jadi kotor. Oh ya teman-teman, kita sebagai pecinta alam atau bahkan bukan sebagai pecinta alam atau hanya penikmat alam, sebaiknya kita jangan melakukan vandalisme ya. Kita nggak boleh nyoret-nyoret di area batu atau apapun di gunung. Juga nggak boleh membuang sampah sembarangan ya. Halo, kok diteleri sih? Ya yang ini bolong nggak bawahnya? Dilihat. Nggak iya, masa kalian enggak? Ini bekari. Untuk summit kali ini Atta lebih banyak bersama Abah sama Lek Heni, karena Abah sama Lek Heni kali ini jalannya lebih cepat daripada teman-teman. Kalau Om Patrick dan yang lainnya itu masih di belakang sama Om Ajib. Jadi kita maksimalkan aja untuk Mas Atta agar sampai di puncak itu tidak terlalu sore. Tuh, kayak habis dari kulkas nih bekarinya nih. Wah, sepatu oleh ini ambrol. Dan tanjakan demi tanjakan, Atta dan kawan-kawan akhirnya sampai juga di Batu Tatah 2. Yo. Lewat apa ki duwe Batu Petro? Comot Petro. Ning atuh. Jalur pendakian makin menantang. Makin ke atas makin banyak sekali batu-batu yang agak tajam di kaki. Jadi kita harus pintar-pintar memilih sepatu untuk pendakian kali ini. Sembari ditemani kabut dan hawa dingin tentunya, akhirnya Atta dan kawan-kawan sampai juga di pos 4, yaitu area Watu Tatah. Itu sekitar pukul 5 lebih 5 menit. Nah di sini untuk cuaca masih mendung dan rasanya itu sudah mau maghrib aja. Hati-hati ya. Turunnya hati-hati. Turunnya hati-hati. Di pos 4 kita lama sekali berhentinya, lama sekali istirahatnya, karena bagi teman-teman ini mungkin adalah tempat yang terang yang terakhir kali, karena kemungkinan nanti kan kita ke puncak dan turun ke sini malam hari. Jadi kita maksimalkan foto-foto di pos 4 ini di Batu Tatah. Halo guys, ketemu lagi bersama saya porternya Atta, ya tapi bukan Atta Halilintar, Attanya Pak Fuad. Oke. Ya perkenalkan, tadi itu namanya Mas Ajib Ardianto, rumahnya Reco. Mas Ajib adalah porter pribadinya Mas Atta. Dari dulu sampai sekarang Mas Ajib lah yang menjadi teman perjalanan Atta. Tak lupa juga Mas Patrick. Kalau Mas Patrick bukan porter tapi guide pribadinya Mas Atta, yang selalu menemani Mas Atta naik gunung kemana aja. Sepertinya hari makin gelap aja. Sekarang aja sudah pukul 5:30 sore. Itu tandanya Atta dan kawan-kawan mempersiapkan baterai atau senter untuk pencahayaan. Waktu maghrib telah tiba. Atta dan kawan-kawan putuskan untuk berhenti sejenak untuk menghormati waktu maghrib datang dan sekaligus untuk persiapan perjalanan malam kita. Alhamdulillah sampai puncak dah. Lihat itu, lihat itu. Alhamdulillah
Akhirnya pukul 7 kurang seperempat Atta dan kawan-kawan berhasil sampai puncak. Seperti yang Atta bilang tadi, pendakian pada malam itu rasanya aneh. Nah, begitu di atas ada tanda-tanda pendukung, salah satunya itu banyak sekali potongan rambut ada di mana-mana. Jadi membuat hati, membuat kulit kita itu 3153 mdpl latar ombong. 1 2 3 lagi 1 2 3 C. Satu kekurangan ketika kita naik Kapan-kapan sini yuk, atau malam hari sama Amna juga. kita tidak bisa melihat indahnya pemandangan sekitar Gunung Sindoro ini. Jadi yang kita lihat hanya sebatas pantulan cahaya dari senter kita. Saya melaporkan dari puncak gunung. Ya meskipun begitu, Atta tetap senang karena Atta juga bisa foto-foto di plang alhamdulillah puncaknya Gunung Sindoro. 8 anak sampai sini termasuk Mas Muhammad Aska Azafran. Mas Aska tidak digendong sama sekali ya. Pintar, ini paling hebat sendiri, paling depan, biasa jadi leader ya. Jangan kayak bapak jadi sweeper terus. Sweeper jangan mencuri. Sebenarnya kawan-kawan, menurut Atta kali ini untuk summit pada sore hari itu sebenarnya tidak dianjurkan karena takutnya nanti malah kita kena malam di perjalanan, jadi tidak bisa menikmati indahnya puncak Gunung Sindoro. Jadi lebih baik kalau misalkan waktunya itu kira-kira tidak cukup atau mepet, diusahakan untuk summitnya di pagi hari aja ya. Berangkat dari base camp pukul berapa ya? Sampai base camp kok? Base camp pukul 10 sampai di puncak Gunung Sindoro pukul 19. Berarti Mas Atta naik masa 9 jam toh? Nah, untuk turun kali ini tentu berbeda sekali karena di sini ada beberapa teman yang tahu akan hal-hal yang gaib itu. Salah satunya Mas Ajib. Mas Ajib itu bilang ke Atta, "Atta, jalannya hati-hati ya. Kita kumpul aja." Kenapa sih? Karena ada yang bilangin kita harus kumpul, ada yang bareng kita katanya gitu di saat turun dari puncak. Tepat pukul 19:47 atau jam 8 kurang 13 menit kita turun dari puncak. Rasa merinding mulai datang, apalagi dibarengi dengan kabut yang tebal. Jadi sekitar kita itu semuanya gelap. Ya mungkin kayak di film-film horor. Cuman bedanya kalau di film horor itu kita berada di tengah hutan, tapi di sini kita berada di puncak gunung yang daerah sekitarnya itu semuanya batu-batu. Nah, seperti inilah kira-kira. Dan di sini kita diwanti-wanti oleh Mas Ajib, kita harus bersama-sama. Karena Mas Ajib ada yang bilang ini hari apa ya? Hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu. Kita harus bareng-bareng. Karena ada yang mau keganggu kalau misalnya kita nggak bareng-bareng. Nah itu menurut kepercayaan mereka. Kalau Atta itu sih sebenarnya nggak percaya, tapi ya tetap takut. Kalau kakak semua terserah mau percaya atau tidak, itu urusannya kakak. Makasih ya. Oh ya teman-teman, makasih telah menonton video Mas Atta. Atta harap menonton video-video selanjutnya yang insya Allah di bulan
Desember Ata akan melakukan pendakian di gunung yang lumayan tinggi. Gunung apa? Lihat aja di bulan Desember ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe ya.